Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Pada kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Redemption atau disebut juga dengan Hummingbird. Film Hummingbird atau Redemption ini menceritakan balas dendam seorang tunawisma yang merupakan mantan pasukan khusus tentara. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Steven Knight. Film ini dibuat dengan mengusung genre action drama dan film ini dirilis di Inggris pada tahun 2013. Fakta menariknya, pemeran utama dari film ini yaitu Jason Statham sampai melakukan riset agar lebih menjiwai peran yang didapatkan. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan langsung saja sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan sebuah drone yang bernama Hummingbird menayangkan serangan yang terjadi di Afghanistan. Beberapa marinir yang berada di dalam sebuah tank tewas terkena serangan. Tampak seorang sersan bernama Joy Jones atau Joseph Smith melakukan tembakan membabi buta sambil membawa seseorang. Tak lama setelah kejadian, radio komunikasi polisi militer menyebarkan berita tentang kaburnya Sersan Joseph Smith dari rumah sakit militer Stanbrook. Dia didiagnosa mengalami gangguan mental saat bertugas dan masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang. 1 tahun kemudian, tepatnya di bulan Februari, Sersan Joseph mengganti namanya menjadi Joy. Dia sekarang menjadi seorang gelandangan. 2 orang preman datang mengganggu dia dan pacarnya yang bernama Isabel. Dia menyuruh Isabel untuk lari, sedangkan Joy berusaha melarikan diri dari kejaran preman itu. Hingga dia naik ke sebuah atap bangunan. Dia pun berhasil lolos setelah loncat ke bawah masuk ke sebuah apartemen yang sedang ditinggalkan penghuninya. Joy berusaha santuy terlebih dahulu dan menikmati satu suruput minuman yang dia dapatkan di kulkas rumah itu. Di sisi lain, pacarnya yang bernama Isabel ditemukan oleh preman itu dan dibawanya. Joy menikmati fasilitas yang ada di rumah ini. Dia mandi dan memotong rambutnya setelah 1 tahun terakhir berada di jalanan menjadi seorang gelandangan. Joy mendengar pesan dari telepon pemilik apartemen ini yang bernama Damon. Ternyata dia sedang berada di luar negeri dan akan kembali pada tanggal 1 Oktober. Artinya apartemen ini akan kosong selama 8 bulan ke depan. Dia bahkan menemukan kunci mobil dan sebuah kartu kredit yang dikirimkan oleh pihak bank. Tak menunggu lama, Joy memakai kartu kredit tersebut dan mengambil uang tunai untuk membeli minuman sampai mabuk di area jalanan kota itu. Joy sempat membayangkan misi terakhirnya sebagai sersan dan melakukan tembakan membabi buta di Afghanistan. Terlihat seorang wanita bernama Christina membagikan makanan untuk tunawisma. Joy datang ke sana untuk menanyakan Isabel kepada Christina yang juga seorang biarawati. Christina terkejut dengan penampilan baru Joy yang sebelumnya tidak jauh dari para gelandangan yang berada di sana. Joy bahkan memberikan uang sejumlah 500 pound sterling kepadanya, kemudian pergi. Uang itu akan digunakan Christina untuk membeli tiket pertunjukan balet idolanya yang rencananya dijadwalkan tanggal 1 Oktober seharga 500 pound sterling. Joy dihantui mimpi buruknya saat dia berada di dalam sebuah tank, kemudian serangan datang membunuh seluruh unitnya. Hanya dia yang selamat dari serangan itu. Joy tampak masih merasakan sakit di bagian tulang rusuknya akibat terkena tembakan.
Dia kembali menemui Christina untuk meminta obat kepadanya. Di sini, Joy tidak bisa datang ke rumah sakit karena dia seorang DPO yang lari dari pengadilan militer. Kemudian Joy kembali ke apartemen itu. Dia memutuskan untuk tidak minum alkohol lagi. Dia kemudian menggunakan mobil milik Damon untuk menyebarkan tulisan untuk Isabel. Ternyata Isabel membaca tulisannya. Dia sekarang bekerja kepada preman yang menangkapnya dan bekerja kepada mereka selama beberapa minggu dan akan mengumpulkan uang untuk kembali ke utara. Namun rupanya tetangga Damon melihat Joy yang tidak mereka kenali berada di apartemennya. Mereka akan melaporkannya kepada polisi. Joy berbohong dia salah satu pacar gaynya dan akan berada di sana sampai musim panas. Untungnya mereka percaya dengan cerita Joy. Joy sekarang bertekad merubah hidupnya. Dia sekarang bekerja mencuci piring di sebuah restoran Cina untuk mencari uang. Dan karena hal itu juga kartu kredit milik Damon dia gunting. Joy, there's a trouble. Ketika restoran akan tutup, beberapa pria tidak mau keluar dari restoran itu. Dan di sini Joy diminta untuk menyuruh mereka pergi. Mereka malah menantang Joy. Tentu saja, Joy yang seorang mantan marinir dengan mudah melumpuhkan mereka. Aksinya dilihat oleh atasannya. Dia dibawa ke seorang bos mafia bernama Mr. Choi. Dan di sini Joy mendapatkan pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak uang dengan cepat. Dia meluangkan waktu untuk melihat mantan istri dan anaknya. Namun Joy belum berani untuk menemui mereka kembali. Selain sebagai supir pribadi Choi, Joy juga bertugas menagih hutang dan menghajar lawan-lawan dari bosnya ini. New rules. Dari pekerjaan barunya inilah dia menghasilkan banyak uang. Saat melihat kurir pengantar pizza, dia sengaja memesan puluhan box pizza untuk dikirimkan kepada teman-teman tunawismanya dulu yang dikelola oleh Christina. It's very nice, but I've no idea what it is. I think it's probably duck. Dia tampak senang dan menganggap Joy sebagai seorang malaikat. Uang Joy semakin banyak dari hasil pekerjaannya ini. Bulan Juli di sebuah supermarket, Joy menemui mantan istrinya yang bernama Dawn. Dia terkejut dengan penampilan mantan suaminya ini, sedangkan dia dan anaknya harus hidup dengan uang 25 pon untuk seminggu. Bahkan untuk membayar sewa rumahnya pun dia harus memuaskan nafsu si pemiliknya. Dia pun kecewa dan marah kepadanya. Sebelum pergi, Joy memberikannya uang yang cukup besar kepadanya. Khusus untuk Christina, dia memberikan sebuah gaun dan puluhan kotak hadiah untuknya. Dia bahkan berniat mentraktir Christina untuk makan di pinggir jalan. Namun ternyata Christina memberi kabar buruk tentang tewasnya Isabel yang ditemukan polisi di pinggir sungai. Seketika, Joy pun di sini marah. Terungkap pula, Joy ternyata mengantarkan paket narkoboy kepada langganan bosnya. Isabel yang tewas selalu memakai barang haram itu sebelum dirinya melayani para pria hidung belang. Christina meminta Joy untuk melakukan pekerjaan halal dan berbuat baik. Saat Christina hendak pergi, Joy memintanya untuk tetap menerima gaun merah pemberiannya. Joy pun tidak bisa diam diri dengan tewasnya Isabel. Dia harus melakukan balas dendam. Dua preman yang menculiknya dia cegat. Mereka terkejut dengan munculnya Joy yang sudah berubah. Saat preman itu mengeluarkan pisaunya, Joy hanya mengeluarkan sendok makan. Dengan sendok itu dia menghajar mereka berdua.
Setelah pria besar itu dia lumpuhkan, Joy memaksa preman itu untuk menyebutkan sosok pembunuh Isabel. Namun, dia tidak mengetahui namanya, hanya ciri-ciri pelanggan Isabel yang mempunyai bekas luka di atas matanya dan berusia sekitar 30 tahun. Crazy Joe, okay? Joy meminta Christina untuk memberitahu kepadanya ciri-ciri pelaku pembunuhan Isabel. Kali ini, Christina merubah penampilannya dan menemui Joy dengan gaun merah pemberiannya. Christina pun jujur kepadanya. Uang 500 pound sterling yang dia berikan digunakan untuk membeli tiket pertunjukan balet idolanya. Dia melupakan dirinya seorang biarawati akibat terlalu mabuk, bahkan mereka pun celepot. Joy kembali melakukan pekerjaannya menagih hutang. Anak buah orang tersebut mencoba melawan Joy, namun dengan mudah juga dia melumpuhkannya. That money belongs to my family. Radio polisi kembali menyebarkan informasi keberadaan Sersan Joseph Smith yang menjadi buronan mereka. Polisi datang mencarinya di lokasi tunawisma dan menanyakan keberadaan Joy kepada Christina. Tentu saja di sini Christina berbohong kepada polisi. Saat ikut dalam mobilnya, Christina menceritakan asal mula kenapa dia menjadi biarawati. Sejak usia 10 tahun, ayahnya memaksa dia menjadi atlet senam. Sedangkan dia sendiri berkeinginan menjadi penari balet. Gurunya memaksa dia melayani nafsu bejatnya sampai 17 kali. Namun sebelum dia melakukan yang ke-18 kalinya, Christina membunuhnya. Dan akhirnya pengadilan mengirimnya ke biara karena usianya yang masih remaja. Then, in the end, I just took off my uniform and ran. Ditemani Mr. Choi, Joy menemui seorang wanita Cina untuk meminta informasi sosok pria pembunuh Isabel. Dari ciri-ciri yang diberikan olehnya, ternyata itu bukan hal yang sulit. Namun, itu tidak gratis. Joy disuruh melakukan sebuah pekerjaan terlebih dulu. Pekerjaan itu adalah Joy disuruh mengantar sebuah paket menggunakan sebuah mobil kontainer. Ternyata di dalamnya berisi puluhan wanita yang berada dalam sebuah kardus. Lalu, di sebuah tempat enak-enak, tampak seorang pria yang sedang memukuli wanita pesanannya. Dan di luar kamar, wanita lain menemukan surat undangan yang berisi nama dari pria tersebut. Dan Joy sudah melakukan pekerjaannya. Namun dia cukup menyesal, terlebih ada sebagian yang masih anak-anak di dalam mobil itu. Nama pria yang telah membunuh Isabel telah dia dapatkan. 1 Oktober. Joy meminta Christina memotret dirinya dengan setelan jas untuk dia kirim kepada putrinya. Karena tidak lama lagi penampilannya akan segera berubah. Dia ingin anaknya tahu dia adalah orang yang baik. I wanted to have something to remind her of me. At last, a love. Christina mengatakan esok hari dia akan pergi ke Afrika menuju lembah Sierra untuk membantu orang di sana. Sebelum berpisah, dia meminta Joy celepot dengannya di apartemen. Namun ternyata pemilik rumah itu yang bernama Damon datang. Karena hari ini jadwal dia kembali pulang. Saat hendak membuka pintu, dia terkejut karena pintu terkunci dari dalam. Dan ketika Damon melihat dari lubang pintunya, terlihat Joy dan Christina yang sudah celepot dan kabur melalui jendela. Joy meminta Christina untuk ikut bersamanya kemanapun dia pergi dan membawa sekantong uang yang telah dia kumpulkan. Namun Christina tetap memintanya untuk menjadi orang baik. Untuk terakhir kalinya, dia mengajak Joy untuk menyaksikan pertunjukan balet nanti malam. Joy membawa uang dan foto dirinya ke rumah mantan istri dan anaknya. Anaknya yang bernama Ruby, dia membukakan pintu. Di sini Joy tidak mau menyebut bahwa dia adalah ayahnya. Dia hanya meminta memegang tangannya. Ibunya yang muncul terkejut dengan sekantong uang yang diberikan oleh Joy. Christina sudah menunggu Joy di tempat pertunjukan, namun Joy lebih memilih untuk menuntaskan dendamnya. Dia melihat pria dengan ciri-ciri sebagai pembunuh Isabel dengan luka di dekat matanya.
Joy melemparnya dari atas gedung bertingkat dan kamera satelit kembali menemukan lokasi Joy dan menyebarkan lokasi keberadaannya. Christina yang baru saja keluar dari lokasi pertunjukan menemukan Joy sedang mabuk di pinggir jalan. Di sini Joy menceritakan kisah hidupnya di Afghanistan hingga dia dianggap sebagai marinir yang dianggap gila. Saat itu 5 rekannya tewas. Dia melakukan aksi balas dendam membunuh 5 orang pelakunya secara membabi buta. Dan itu disaksikan drone yang bernama Hummingbird. Christina melanjutkan misinya ke Afrika. Dia mendapat surat dari Joy yang telah memutuskan untuk membersihkan jalanan dari para penjahat. Dia pun telah mengirim nama-nama kelompok mafia penjual manusia kepada polisi. Dan dia berencana kembali ke jalanan dan menghilang. Di akhir cerita, drone yang bernama Hummingbird kembali menemukan lokasinya. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Redemption atau Hummingbird ini? Berbeda dengan Crank dan film yang diperankan oleh Statham yang memacu adrenalin tinggi lainnya, film reflektif yang tidak biasa ini menolak membuat penonton mati rasa dengan adrenalin, sambil tetap memberikan jumlah pertarungan tinju dan pengejaran yang diperlukan. Film ini mengundang lebih banyak bacaan sastra yang dimana tidak ada yang kurang dari seorang biarawati akan cukup sebagai hati nurani eksternal Joy. Namun bahkan dalam mode sensitif, alis keriput Statham mengalihkan interpretasi seperti medan kekuatan yang sangat kuat, menghalangi pembacaan motivasinya yang berarti. Namun kita kembali ke slogan Broview, yaitu apapun filmnya yang penting minumnya kopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.